Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Robia Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Metode Pakem terhadap hasil belajar siswa bahasa Indonesia peserta didik di sekolah dasar, yang disusun oleh saya Muhammad Alvinur Aziz dan adapun rekan-rekan saya Nadia Fadiah Azaz, Alia Pramia Alvareza, dan Inesha Nehatalia dan Siti Nur Arana. Latar belakang masalah. Pada saat peneliti melakukan observasi di kelas 5 SDN 1 Rejosari, saat pembelajaran berlangsung, siswa kurang tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada saat guru menjelaskan materi di depan kelas. Karena pembelajaran yang monoton sehingga membuat siswa tidak fokus belajar, rendahnya ekonomi keluarga. Melihat permasalahan yang ada di sekolah dasar 4 Rejosari, peneliti mencoba menggunakan metode Pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah kami itu ada 5. Yang pertama, pengaruh metode Pakem terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan metode Pakem dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, efektivitas metode Pakem dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana metode Pakem efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Yang ketiga, perbedaan hasil belajar antara metode Pakem dan metode konvensional. Penelitian ini dapat membandingkan efektivitas kedua metode dalam peningkatan hasil belajar. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia. Penelitian ini dapat meningkatkan faktor-faktor seperti motivasi, minat, dan gaya belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang kelima yaitu implementasi metode Pakem dalam konteks sekolah dasar. Penelitian ini dapat meningkatkan sejauh mana metode Pakem dapat diterapkan dan efektivitas dalam pembelajaran. Pemilihan masalah berikut adalah beberapa pemilihan masalah yang dapat dijadikan latar belakang penelitian. Yang pertama, pentingnya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh metode Pakem dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, keterbatasan penelitian terdahulu. Dan yang kelima, dalam memilih masalah pada latar belakang penelitian. Selanjutnya yaitu D. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh metode Pakem dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Fadilah Azaz dengan nomor induk mahasiswa 2022 4064 05107. Jika sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu apakah terdapat pengaruh metode Pakem pada pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, sudah pasti tujuan penelitian kami yaitu untuk mencari apakah terdapat pengaruh metode Pakem pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi mengenai manfaat penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Pramia Alvareza, NIM 2022 ingin menjelaskan tentang manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh metode Pakem terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada sekolah dasar. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada pendidik mengenai penggunaan metode Pakem dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar. Nah, berikut adalah manfaat penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.